Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakso Riyadi Husda, dosen program studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, dengan NIDN 0023048909 dan NUPTK 67557668130342. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran atau biasa disebut dengan PDD UKTPT. Ya, perkenalkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah elemen mesin. Jadi di mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang berada pada semester ganjil, dan mahasiswa dapat memprogramkannya di semester 3 dengan kode mata kuliah 22B 21C 111. Ya, untuk deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah elemen mesin ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang pengertian elemen mesin, macam-macam elemen, fungsi elemen, penerapan elemen, pemilihan elemen, menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada elemen, menghitung ukuran dan kekuatan elemen mesin. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami elemen mesin secara fungsional, efisien, dan aman, dan sesuai dengan prinsip teknik mesin. Jadi kemampuan yang diharapkan, adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja dan fungsi elemen-elemen mesin. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis perhitungan kekuatan dan umur pakai elemen-elemen mesin. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan memilih elemen mesin secara tepat sesuai kebutuhan sistem mekanis. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu bekerja dalam tim proyek kecil untuk menyelesaikan studi kasus, perancangan elemen mesin, serta mempresentasikan hasil kerjanya. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: yang pertama adalah kuliah pendahuluan yang di dalamnya itu terdapat kontrak perkuliahan, definisi, dan dasar-dasar elemen mesin. Terus yang kedua, beban, tegangan, dan faktor keamanan pada kendaraan. Yang ketiga adalah sambungan paku keling. Yang keempat, sambungan las. Yang kelima, sambungan mur baut. Yang keenam, sambungan susut. Yang ketujuh, sambungan tekan. Yang kedelapan, desain poros. Yang kesembilan, desain pasak. 10, kopling tetap. 11, kopling tidak tetap. 12, rem. 13, bantalan. Dan 14, dasar sistem transmisi roda gigi. Jadi sistem pembelajaran atau model perkuliahan kita adalah: yang pertama adalah dilakukan secara blended learning, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara daring dan luring di kampus jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Makassar. Yang kedua adalah model pembelajaran luring berupa cooperative learning dan problem based learning. Ya, adapun metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi atau tanya jawab, case based learning, project based learning, cooperative learning, di mana memberikan penekanan pada keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi pada kelompok-kelompok kecil yang diberikan sebuah case atau kasus untuk kemudian didiskusikan dan dicarikan solusi pemecahan masalah. Adapun interaksi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu melakukan Delivery Interaction Assessment atau biasa disebut dengan DIA. Jadi setelah penyampaian materi perkuliahan, maka akan dibuka forum diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi dalam tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Sistem penilaian
Jadi ada pun sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan berupa tugas, dalam hal ini tugas individu dan tugas kelompok, kuis, ujian, presentase dengan bobot masing-masing. Yang pertama, ujian tengah semester itu 20%, ujian akhir semester atau ujian akhir itu 30%, tugas-tugas 20%, kehadiran 15%, dan partisipasi 15%. Jadi total ada 100%. Ya, adapun dalam kehadiran ini maksimal 4 kali tidak hadir dari 16 pertemuan. Itulah penjelasan deskripsi singkat mata kuliah dengan mesin yang akan saya bawakan pada video perkuliahan pada pertemuan keempat berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar tak semua ini, teman-teman mahasiswa? Baik. Sudah sarapan semua toh? Ya. Padahal saya baru mau traktir. Enggak jadi nih. Ya nanti ya. Ya jadi begini. Sebelum kita masuk pada pertemuan hari ini, saya mau bertanya dulu. Ini pertemuan keberapa? Ketiga, Pak. Ingat dulu, ini sudah pertemuan keempat. Bapak ini kemarin mungkin tidak hadir. Minggu lalu tidak hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, silakan ketua tingkat pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Kemarin kan saya sudah bahasakan bahwa pertemuan pertama itu kan pendahuluan. Pertemuan kedua apalagi kemarin? Beban dan tegangan. Pertemuan ketiga sambungan paku keling. Coba bisa berkomentar terkait dengan paku keling? Oke. Ya. Itu tugas di rumah berarti. Saya ingin bertanya dulu terkait dengan apakah sudah pernah ada yang melakukan sambungan las di sini? Siapa? Bobby. Ya, sambungan las apa yang sudah Anda lakukan? Silakan. Pertama itu sambungan tumpul, 2 sambungan sudut, 3 sambungan T, 4 sambungan tumpah, 5 sambungan sisi. Oke, ada 5 sambungan berarti ya. Berarti ya tepuk tangan dulu untuk temannya karena ternyata sudah masih ingat ya bahwa dia pernah melakukan itu. Terus ada yang tahu di sini definisinya sambungan las? Siapa? Iqbal ya, silakan. Definisi sambungan las itu metode menyambungkan 2 atau lebih bagian logam dengan cara menentukan bagian permukaan logam tersebut. Oke. Lalu menambahkan pengisi dan membiarkan yang beku. Oke. Hingga menjadi sambungan permanen. Ada yang mau menambahkan? Ya, tidak ada. Ya, artinya sudah paham semua ya. Ya itu asumsi saya. Ya, bisa mungkin memberikan sedikit penjelasan terkait dengan sambungan las, jenis-jenisnya tuh. Terkait dengan jenis sambungan las yang kita ketahui, pertama itu terkait dengan sambungan tumpul, kemudian sambungan sudut, terus sambungan T, ya. Kemudian sambungan tumpang dan sambungan sisi. Oke. Ya. Kalau saya lihat di sini sepertinya Anda sudah sedikit banyak memahami terkait dengan sambungan las. Ya, oke, kita lanjut ya. Ya, jadi perlu Anda ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan definisi sambungan las. Jadi kalau semua tadi sudah mampu mendefinisikan seperti yang dibahasakan oleh Iqbal, itu dianggap bahwa tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu berhasil. Oke, kita sudah sampai pada tujuan itu. Terus selanjutnya yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan skema pengelasan dan cara kerjanya. Kalau Anda sudah mampu menjelaskan skema
dari pengelasan, maka itu sudah termasuk Anda berhasil mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Nah, terus yang ketiga, mungkin bisa dibantu saya bacakan, Farmin. Ketiga itu mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis sambungan dan penerapannya dalam berbagai. Ya, oke. Nah, jenis sambungan tadi itu disebut oleh temannya tadi Sahira. Jadi kalau sudah bisa semua menjawab seperti itu, itu dianggap bahwa itu sudah berhasil itu kita punya tujuan pembelajaran. Oke? Nah, terus yang keempat adalah mahasiswa mampu menghitung kekuatan las. Nah, ini yang paling penting dalam mata kuliah elemen mesin itu sebetulnya yang paling penting itu bagaimana kita tahu menghitung bahan atau menghitung elemen-elemen mesin. Di antara mungkin sambungan las, sambungan paku keling, sambungan baut. Jadi semua itu perlu dihitung. Itulah gunanya mata kuliah elemen mesin hadir di jurusan atau di prodi pendidikan teknik mesin. Ya, selanjutnya, mari kita sama-sama lihat definisi dari sambungan las. Coba mungkin siapa? Syarif bisa bantu saya membaca apa yang menjadi definisinya sambungan las. Proses pengelasan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu las dengan menggunakan panas saja atau fusion welding cair atau lebur yang mengikuti termis welding, gas welding atau las karbit atau las welding dengan elektrik welding gas listrik. Kalau kita lihat di sini bahwa sambungan las itu merupakan jenis sambungan tetap. Jadi welding joint are permanent joint. Jadi apa cirinya permanent joint itu? Apa cirinya sambungan tetap itu? Cirinya itu kalau kita mau mau membuka itu harus pilih rusak. Itu bedanya sambungan tetap dengan sambungan tidak tetap. Jadi sehingga sambungan las itu kemudian memberikan mampu atau memiliki kemampuan atau kekuatan yang besar. Itu sambungan las. Proses pengelasan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar. Ini tadi yang dibaca oleh siapa? Syarif. Ya, jadi nanti pada perkembangannya saat ini itu kemudian baru ada yang namanya las listrik, las gas. Kalau las gas kan sudah ada dulu, namanya las karbit. Las mik, las tik, seperti itu ya. Jadi kita lanjut lagi ke skema pengelasan. Jadi tujuan pembelajaran selanjutnya itu kalau sudah memahami dan bisa menjelaskan ini itu sudah masuk dari 4 tujuan pembelajaran tadi. Ada yang bisa jelaskan di atas? Cukup minimal Anda tahu ini apa. Jadi skema pengelasan yang ada di depannya teman-teman mahasiswa ini, inilah yang terjadi pada saat Anda mengelas. Cuma Anda mungkin tidak perhatikan. Ini seperti ini. Ini elektrodanya. Ini selaputnya, selaput elektroda. Di sini ini putih-putih nih kalau misalnya di reelnya ini. Kalau Anda mengelas, ini adalah gas pelindung. Ini cara kerja pengelasan. Jadi kalau kita lihat ini kan Anda setiap hari lakukan ini. Yang kalau Anda sudah memprogram mata kuliah praktek pengelasan dan plat, itu kan kita akan mempelajari tentang las sambungan, beberapa sambungan. Di antaranya begini, seperti inilah cara kerjanya. Coba mungkin benda kerja yang akan disambung itu disiapkan terlebih dahulu mengikuti bentuk sambungan yang diinginkan. Kita mau bikin sambungan apa? Sambungan tumpul kah, sambungan T kah? Terus selanjutnya pengelasan dilakukan dengan memanaskan material pengisi atau penyambung sampai melebur atau mencair. Yang ketiga, material pengisi berupa material tersendiri. Ini material tersendiri ini kalau kita menggunakan las asetilin. Biasa kan kita ambil kawat yang sesuai dengan material yang akan dilas. Itulah itu maksudnya. Nah, kalau kita menggunakan las listrik, itu berupa elektroda. Sudah pernah aja semua lihat elektroda tak? Tidak. Ya. Kalau memang belum ya, nanti saya langsung ambilkan. Terus selanjutnya yang keempat adalah, jadi setelah didinginkan
Maka material yang dilas tadi itu akan tersambung oleh material pengisi. Nah, jadi nanti dingin itu baru tersambung. Jadi kalau masih panas itu masih rawan untuk terlepas sambungannya. Oke. Nah, jadi kita lanjut ke contoh simbol pengelasan ya. Jadi orang kan kalau di industri itu ya, kita biasa hanya gambar kerja yang dikasihkan ke kita. Tidak ada lagi perintah kolasan ini, kolas sambungan teki, sambungan V, enggak. Cuman seperti ini saja gambarnya. Nah, kasih plat, baru kasih simbol seperti ini, Anda sudah tahu, paham. Nah, kalau Anda sudah mampu juga mendefinisikan ataukah menguraikan jenis-jenis sambungan, nah itu sudah lulus Anda di mata kuliah ini, maksud saya di pertemuan ini, nah, karena sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Misalnya ini, jadi ini jenis sambungannya ya, ini sambungan tumpul, ini sambungan sudut, sambungan tumpul semua ini ke bawah ini, cuman posisinya yang berbeda-beda. Ini posisi bawah tangan, ini posisi bawah tangan, ini posisi mendatar, ini posisi vertikal, ini posisi di atas kepala atau biasa kita sebut overhead, overhead. Jadi ini 4 posisi pengelasan yang sering kita temui. Tapi yang paling sering mungkin ya di bawah tangan ya, di bawah tangan atau mendatar. Oke. Selanjutnya ya. Jadi ini tadi yang kita lihat gambarnya. Yang sambungan tumpul itu apa tadi bahasa Inggrisnya? Butt joint. Jadi bukan tetapi bergabung ya, tapi sambungan tumpul. Oke. Corner joint. Kan jelas toh, sambungan sudut. Lap joint bukan lap ya. Bukan lap yang dipakai untuk lap membersihkan, itu sambungan tumpang. Jadi ini T-joint, jadi beda itu, bukan sambungan itu bukan sambungan tumpang ya, tapi lap joint namanya. T-joint, itu baru sambungan T. Ini tadi yang bertanya itu bilang tidak salah ini Pak pertanyaannya ini, sambungan T sama sambungan tumpang. Oke ya. Yang kelima ini edge joint atau sambungan sisi. Jadi ini bisa dilihat ya penjelasannya ya. Dapat dibentuk dan cara menyatukan ujung pada kedua bagian. Ini dibentuk dua benda bekerja dengan cara lasnya membentuk sudut berbentuk huruf L. Itu kan jelas di sini. Kalau yang sambungan tumpang itu yang saling tumpang tindih, bertumpukan. Boleh dilas antara kedua sisi, boleh juga satu, tergantung dari beban yang akan dia dapatkan, apakah besar bebannya. Kalau besar itu mungkin tidak tahan kalau cuma satu sisi saja yang dilas ya. Sambungan T kan jelas sih membentuk T dan saya pikir sudah jelas ini ya. Kita lanjut atau sampai di sini ada mau bertanya dulu ya, kau Harwin? Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya itu apa kelebihan dan kekurangan dari sambungan las dibanding dengan sambungan kayak menggunakan baut? Begitu. Jadi beda apa? Kelebihan dan kekurangannya kita menggunakan sambungan las dengan sambungan yang lain, misalnya mur dan baut. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan ya. Mungkin ada yang mau menjawab atau menambahkan atau lebih memahami terkait dengan itu? Ya, siapa lagi namanya? Wahyu, Pak. Wahyu, ya silakan Wahyu. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya ada pun kelebihan dan kekurangan dari sambungan las dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Ada pun kelebihannya itu kekuatan tinggi dalam permanen. Ada pun juga efisien dan ekonomis yang membuatnya lebih cepat dan desain lebih fleksibel dan ringan sehingga membuatnya lebih simpel. Dan kekurangan dari sambungan las yang saya tangkap Pak, tidak dapat dibongkar ulang karena harus dipotong ketika dibuka. Kedua, berisiko cacat sambungan karena retak. Ketiga itu kondisi kerja berisiko tinggi. Nah, itu yang saya tangkap dari kelebihan dan kekurangan sambungan las. Oke, tepuk tangan untuk Wahyu. Lumayan panjang penjelasannya. Jadi kalau kita tadi melihat pertanyaan dari Farmin tadi itu kan kalau berbicara tentang kelebihan dan kekurangan.
Kalau misalnya kayak sambungan las itu kan memang kelebihannya memang itu kuat, permanen dia, permanen. Jadi memang sangat-sangat banyak juga kelebihannya. Apun misalnya seperti itu kan kekurangannya tentu pasti ada ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu kalau mudah tidak susah dibongkar ya. Iya, susah dibongkar. Kalau misalnya ada kesalahan sambungan, maka itu susah untuk kita mengubah kembali. Ya harus dirusak. Itulah sambungan tetap itu. Itu sambungan tetap itu kekurangannya. Tapi kelebihannya banyak. Oke ya. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Jadi kita akan membagi kelompok. Jadi silakan dibagi 3. Jadi silakan atur kelompoknya yang seperti yang tadi yang saya bahasakan. Ya silakan dibagi. Oke? Bagi 3 ya. Oke, silakan. Ya, oke. Jadi silakan masing-masing kelompok itu mencatat apa yang akan didiskusikan. Ya, jadi yang pertama untuk kelompok 1 itu silakan Anda kelompok 1 ya, kelompok 1. Ya silakan ditulis ya tentang definisi sambungan las. Ya definisi sambungan las. Terus oke. Kelompok 1 ya, masih kelompok 1 silakan dilihat ya di atas itu contoh soalnya untuk kelompok 1. Ya. Terus yang untuk kelompok 2, ya. Itu tentang skema pengelasan dan cara kerjanya. Itu yang pertama. Silakan dicatat ya. Ya, terus sudah? Sudah ya. Ya ini contoh soalnya untuk kelompok 2. Silakan dicatat. Ya selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 itu tentang jenis-jenis sambungan dan penerapannya. Itu ditulis ya, oke. Kemudian contoh soalnya silakan diperhatikan. Ini dicatat ya, ini. Oke ya. Ya jadi saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan dan nanti akan persentase masing-masing kelompok. Jadi terakhir ya, silakan. Sudah selesai ya? Diskusi kelompoknya sudah? Oke, ya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Ya, silakan siapa yang mewakili teman kelompoknya? Ya silakan Arif. Ya silakan. Perkenalkan, saya Adi dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan definisi sambungan las. Sambungan las adalah proses menyatukan 2 atau lebih logam dengan cara menjadikan bagian besinya sehingga membentuk ikatan yang kuat dan permanen. Adapun rumus dari definisi sambungan las, ya silakan dikerja. Ya sembari dikerja perhitungan lasnya oleh kelompok 1, ya silakan lanjut kelompok 2 untuk menjelaskan tadi apa yang menjadi hasil diskusinya. Oke. Ya. Silakan. kelompok 2 itu Pak, skema pengelasan dan cara kerja. Oke. Skema pengelasan dan cara kerja bervariasi tergantung dan jenis pengelasan yang digunakan. Secara umum, pengelasan melibatkan pemanasan 2 atau lebih material hingga meleleh. Ambil dulu di atas. Ambil di Pak Akbar. Saat mendinginkan baik Silakan ambil di jurusan ya. Penambahan bahan pengisi. Skema pengelasan secara umum. Persiapan ada 5 poin, yaitu persiapan, pemanasan, penyatuan, pendinginan dan finishing. Oke. Mungkin saya Oke. Oke ya, sudah jelas ya. Jadi saya anggap Anda sudah memahami skema pengelasan. Jadi untuk soal perhitungannya, perhitungan lasannya, nanti tunggu dulu temannya ambil spidol ya. Ya, ini kelompok 3. Bagaimana hasil diskusinya? Ya silakan satu orang mewakili. Itu jawabannya Pak, yaitu sambungan tumpul. Sambungan tumpul join. Adapun penerapan itu 2 bagian luar diciptakan. Bedanya akan satu pada ujungnya. Sedangkan sambungan sudut penerapan itu 2 bagian luar bersama pada sudut tertentu. Jadi menggunakan untuk membuat bingkai atau kotak. Dan ini itu sambungan T seperti join. 2 bagian luar yang membentuk huruf T. Ini digunakan dalam konstruksi atap dan konveyor. Yang keempat yaitu sambungan tumpang, lap join. Satu bagian luar diletakkan di bagian lain
dan kemudian disatukan dengan las. Yang kelima, sambungan sisi. Dua tepi logam sejajar disatukan dengan las, sering digunakan untuk memperkuat besi material tipis. Yang keenam itu sambungan filet. Lasan yang berbentuk segitiga digunakan untuk menghubungkan dua permukaan yang bertemu pada sudut dan kanan. Yang ketujuh, sambungan hook and slot. Lasan dibuat melalui lubang atau celah pada satu bagian lubang untuk menyambungkannya dengan bagian lain. Mungkin begitu. Oke. Ya, jadi silakan silakan ditunggu temannya. Ambil film nanti kita kerja sama-sama di atas. Oke ya, terakhir silakan dijawab kuisnya ya. Kira-kira ini jawabannya apa? Jenis sambungan las manakah yang paling umum digunakan untuk menyambung dua plat sejajar? Sambungan las tumpul. Oke. Terus siapa tadi yang jawab tumpul? Ya. Apa Yusuf? Iya ini. Apa jawabannya? Las tumpul. Oke. Betul. Ya, kalau ini faktor utama yang mempengaruhi kekuatan las, siapa yang menjawab? Siapa? Siapa? Apa? Arusik. Ada yang lain? Area penampang sambungan, Pak. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah area penampang sambungan. Terus ya jadi Farmin nanti ada hadiah dari saya. Siapa juga tadi yang satu? Yusuf ya? Oke, ada juga. Ini terakhir, apa jawabannya nih? Manakah dari berikut ini yang merupakan kode standar untuk simbol pengelasan dalam gambar teknik? Ya. Yang mana ada singkatan pengelasan di situ? Kalau di bahasa Inggris kan? Mana? Cepat. Oke? Apa? C, Pak. Apa itu C? STM A36. Salah. Apa lagi? Apa? Kenapa Farmin lagi? Yang lain? Bawi. Oke, betul. AWS. Ada W-nya, welding. Oke. Ya. Oke ya. Jadi jadi karena tadi saya masih tunggu hasil diskusi dari perhitungannya tadi. Nanti kalau memang karena waktu sudah tidak mencukupi untuk kita lanjutkan karena saya sudah azan, maka apa yang menjadi diskusi kelompoknya itu kemudian menjadi tugas di rumah. Oke ya? Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kita simpulkan bersama ya, kesimpulan perkuliahan kita ini. Kalau kita lihat di sini bahwa sambungan las itu adalah metode penyambungan bagian logam dengan cara meleburkan bagian yang disambung menggunakan panas. Oke ya, itu poinnya. Oke. Jadi mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kelima kita akan membahas tentang sambungan murbaut. Jadi sambungan murbaut. Kalau 2 minggu yang lalu, 2 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sambungan tetap, kayak sambungan vogeling, sambungan las. Maka pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sambungan murbaut, yaitu sambungan tidak tetap. Ya, silakan. Kalau tidak ada lagi, silakan dibersihkan tempat duduknya. Kita kembali ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.